Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Permatasari dengan nomor BP 19 10 86 10 22, salah satu anggota dari kelompok 10 mata kuliah Bisnis Komunikasi, akan menjelaskan materi pertama dari kelompok kami, yaitu tentang pengertian presentasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata presentasi diartikan sebagai pemberian, pengucapan pidato, perkenalan, penyajian atau pertunjukan sandiwara, film, dan lain sebagainya yang dilakukan di depan audiens yang diundang. Dari pengertian KBBI ini, kita dapat satu kata kunci dari presentasi, yang penyajian. Menurut Erwin Sutomo, presentasi adalah kegiatan interaktif yang dilakukan seorang pembicara, di mana pembicara tersebut menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi yang dimilikinya kepada audiens. Menurut Terry dan Abdul Qadir, presentasi merupakan kegiatan mengkomunikasikan informasi dengan tujuan-tujuan tertentu. Dari dua pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa presentasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi ataupun ide serta gagasan kepada sekelompok khalayak atau audiens dengan tujuan-tujuan tertentu. Dalam bisnis, kegiatan presentasi dikenal sebagai presentasi bisnis. Kegiatan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap suatu lembaga ataupun institusi. Menurut Curtis, James White, dan Jelly Windsor, kegiatan presentasi adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan berorientasi kepada proposal. Kegiatan ini dilakukan pada suatu lingkungan bisnis kepada audiens yang sifatnya umumnya namun berasal dari berbagai tingkatan. Selanjutnya, presentasi bisnis ini dilakukan menggunakan alat-alat bantu multimedia untuk membuat kegiatan presentasi lebih menarik dan interaktif. Kegiatan presentasi bisnis ini dilakukan untuk menyampaikan informasi atau untuk mempengaruhi pihak pengambil keputusan. Kegiatan presentasi bisnis harus disiapkan secara matang agar tujuan-tujuan yang dimiliki dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Itulah kenapa tidak semua orang bisa melakukan presentasi bisnis yang baik di depan umum. Seorang presenter dalam presentasi bisnis harus memiliki kemauan yang keras, keberanian, dan juga pengetahuan yang baik serta rasa tanggung jawab dan sifat profesional. Seorang presenter dalam presentasi bisnis harus mampu mengontrol rasa gugup dan rasa tidak percaya diri yang ia miliki. Selanjutnya, seorang presenter bisnis juga harus memiliki pengetahuan bisnis yang memadai, yakni pengetahuan bisnis di masa lalu, di masa sekarang, dan juga di masa yang akan datang. Dengan pengetahuan yang dimiliki ini, seorang presenter akan lebih mudah menyampaikan materinya ketika melakukan presentasi bisnis. Setiap presentasi bisnis tentu memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Secara umum, menurut Joko Purwanto, terdapat 4 tujuan dari presentasi bisnis. Yang pertama adalah menyampaikan informasi bisnis kepada pebisnis atau audiens. Yang kedua, menghibur pebisnis atau audiens. Yang ketiga, memberikan sentuhan emosional kepada audiens. Dan yang terakhir adalah memberikan motivasi kepada audiens untuk bertindak. Bertindak dalam hal ini, contohnya seperti mulai membeli produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, itulah tadi pemaparan saya tentang pengertian dari presentasi. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian dari retorika akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan saya Ahmad Sabir dengan nomor BP 19 10 86 30 20. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai retorika. Retorika adalah gaya atau seni berbicara yang didapatkan baik itu melalui bakat alami atau talenta ataupun yang didapat melalui keterampilan teknis. Retorika bukan sekedar berbicara tanpa jalan pikiran yang jelas, tapi retorika ini adalah seni berbicara dengan singkat, padat, jelas, dan mengesankan. Retorika dalam ilmu komunikasi merupakan cara penggunaan bahasa sebagai seni yang didasarkan terhadap suatu pengetahuan atau metode yang teratur dan baik. Nah, contoh kajian dari retorika ini yaitu berpidato dan melakukan presentasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Abila. Saya berasal dari jurusan ilmu komunikasi, yaitu di mata kuliah bisnis komunikasi dari kelompok 10. Yaitu saya ingin menjelaskan materi saya yaitu tentang keuntungan presentasi langsung. Titik Triwidodo dan Joko Kristanto mendefinisikan kelebihan-kelebihan presentasi antara lain sebagai berikut, yaitu dalam menjelaskan yaitu dalam keuntungannya. Yaitu yang pertama adalah umpan balik langsung. Yang dimaksud
dengan umpan balik adalah masukan-masukan yang disampaikan oleh audiens kepada komunikan. Umpan balik dari audiens ini mungkin saja diperoleh saat presentasi sedang berlangsung. Misalnya tepuk tangan atau gelak tawa audiens karena tertarik dengan penjelasan presenter atau kejenuhan audiens terhadap penyampaian presenter. Yang kedua ada kesempatan untuk menampilkan pribadi. Saat seorang presenter diundang dalam melakukan presentasi, disitulah kesempatannya memperkenalkan diri dan kemampuannya yang dimiliki. Yang ketiga yaitu mempunyai pengaruh lebih kuat terhadap audiens. Presentasi yang sukses akan membawa pengaruh yang lebih kuat kepada audiensnya, yaitu di mana presentasi lebih berjiwa daripada sekadar laporan tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Miftah Farhanah, BP 1910861002. Ingin menyampaikan materi tentang beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam presentasi. Dalam melakukan presentasi, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk membantu mencapai keberhasilan dalam presentasi tersebut. Ada dua hal penting dalam mempengaruhi keberhasilan presentasi, yaitu pertama, menguasai keterampilan dan teknik berbicara, dan yang kedua, mempersiapkan diri dengan baik. Nah, dalam menguasai keterampilan dan teknik berbicara terdapat beberapa cara sebelum mempersiapkan materi, yaitu pertama, menghafal. Nah, dalam hal ini tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghafalnya. Dan apabila ada orang yang mampu menghafal dalam penyampaian, biasanya presentasi itu sedikit terkesan kaku. Jadi cara ini jarang sekali dipilih dan dilakukan. Nah, yang kedua yaitu membaca. Meskipun cara ini terkesan lebih mudah, nah komunikator perlu memperhatikan nada suara, pengaturan nafas yang baik gitu, sehingga terkesan seperti orang yang tidak hanya membaca untuk dirinya sendiri dan perlu melakukan kontak terhadap audiensnya. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan catatan. Dengan cara ini akan memberikan kesempatan lebih banyak nih kepada komunikator untuk melakukan kontak atau interaksi dengan audiensnya. Nah, yang keempat yaitu berbicara dengan spontan. Dalam hal ini mungkin dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar sudah menguasai pokok materi yang akan mereka sampaikan, ataupun materi yang pernah mereka sampaikan atau sering gitu. Intinya presentasi itu perlu dipersiapkan dengan baik agar dapat disampaikan sesuai dengan tujuannya. Nah, kemudian dalam mempersiapkan diri dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan diri, yaitu pertama, tidak gugup atau grogi. Tidak semua orang nih bisa mengatasi rasa kegugupannya. Misalnya nih, tiba-tiba seseorang sulit berbicara, suaranya jadi hilang ataupun gemeter nih, sehingga biasanya nih orang-orang keluar keringat dingin gitu, tiba-tiba panas dingin di badannya. Nah, hal yang harus diingat oleh komunikator untuk mengurangi kegugupan yakni dengan menguasai materi yang akan mereka sampaikan, dan yang paling utama ya harus tetap rileks. Nah, yang kedua, mengatur volume suara. Mengatur volume suara tidak hanya sekedar asal keras, tetapi harus menimbangkan dengan baik materi mana yang perlu atau betul-betul nih yang perlu penekanan. Sebab suara yang jelas tentu akan menarik bagi audiens untuk menyimak dengan baik dan tidak cepat bosan tentunya. Nah, yang ketiga itu memandang ke arah audiens. Memandang ke arah audiens mulai dari posisi tengah, nah kemudian menyeluruh ke sebelah kanan dan dilanjutkan ke sebelah kiri agar tidak terkesan sedang berbicara dengan diri sendiri. Sebab presentasi yang baik harus ada nih interaksi terhadap audiensnya, harus ada kontak matanya gitu. Nah, yang keempat, memperhatikan reaksi audiens. Dalam hal ini penting bagi kita untuk mengetahui apakah audiens sudah mulai bosan atau mulai tidak fokus. Nah, ini diperlukan sedikit humor untuk menyegarkan suasana. Sebab dengan
memperhatikan audiens pada saat acara berlangsung atau presentasi itu berlangsung akan membantu kita sebagai komunikator untuk menemukan strategi dalam penyampaian materi. Nah, yang kelima yaitu menciptakan kesan positif dengan memberikan kesan positif yang baik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan menjalin hubungan yang baik antara komunikator dan audiens. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.